Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Ruslan, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi beriman kepada malaikat, materi kelas 7 SMP. Baik, langsung saja. Pembahasan kali ini akan meliputi tentang pengertian malaikat, mengetahui tugas malaikat, sifat malaikat, dan perbedaan dengan makhluk lainnya. Hikmah dan dari beriman kepada malaikat, fungsi beriman kepada malaikat. Untuk pembahasan kali ini akan berfokus pada pengertian, mengetahui tugas malaikat, dan sifat malaikat. Di sini apa saja pengertian malaikat, tentu terus tugas malaikat apa saja, dan sifat-sifatnya apa saja akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Baik, langsung saja pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian malaikat. Apa itu malaikat? Di sini berasal dari kata malakun yang artinya adalah utusan, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat adalah makhluk gaib. Jadi keberadaannya tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Namun malaikat adalah makhluk yang nyata, ya. Tapi keberadaannya gaib. Gaib artinya jauh, ya, tidak bisa kita lihat. Kemudian malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sehingga memiliki kecepatan yang luar biasa, ya, karena diciptakannya dari nur atau cahaya ini. Dan malaikat memiliki akal serta tidak memiliki nafsu. Malaikat senantiasa patuh dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu tadi tidak memiliki nafsu dan hanya memiliki akal. Jadi selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang. Berbeda dengan kita manusia yang senantiasa memiliki sifat untuk membangkang, ya. Karena apa? Manusia itu selain akal juga dibekali dengan nafsu. Nah, akal dan nafsu inilah yang memiliki sifat bertolak belakang. Seperti apa malaikat? Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang sangat keras, yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ini la ya'sunallah, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Makanya kita harus diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan diri dari api neraka. Karena api neraka itu sangat panas dan kita manusia itu dijadikan sebagai bahan bakarnya. Semakin banyak manusia yang dimasukkan, maka semakin membaralah api neraka itu. Yang penjaganya juga terdiri dari malaikat yang sangat keras, sangat kasar, ya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita tidak bertemu dengannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah perintah beriman kepada malaikat. Ya, kenapa sih kita diperintahkan untuk beriman kepada malaikat? Ini dasarnya, ya, pada sabda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, qala Rasulullah al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman yaitu hendaknya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari akhir, dan hendaknya engkau beriman kepada qadar, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah perintah beriman pada malaikat, terletak pada posisi nomor 2 setelah perintah beriman kepada Allah. Sehingga perintah ini, hadis ini kemudian eh, dijadikan dasar sebagai rukun iman yang 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat. Jadi malaikat ini menempati posisi kedua yang harus kita imani. Walaupun tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan keberadaannya, tapi kita wajib percaya bahwa malaikat itu ada, beserta dengan tugas-tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya apa saja tugas malaikat? Malaikat memiliki beberapa tugas, diantaranya tugas umum dan tugas khusus. Tugas umum malaikat adalah yang pertama adalah perantara dalam mengemban wahyu. Jadi tugas malaikat yang paling utama dan paling penting adalah mengemban wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi, untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Jadi para nabi itu senantiasa bisa melihat malaikat dan merasakan kehadiran malaikat. Karena bagaimana mungkin akan menerima wahyu kalau para nabi tidak bisa merasakan kehadiran para malaikat. Kemudian yang kedua, yaitu perantara untuk meneguhkan hati. Jadi para malaikat senantiasa meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman itu akan didampingi oleh para malaikat yang senantiasa mendorong, meneguhkan hati kita, hati orang-orang yang beriman untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas selanjutnya, tugas berikutnya yaitu perantara untuk menjatuhkan siksaan. Ini untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang-orang yang durhaka, maka para malaikat akan menjatuhkan siksaannya di muka bumi maupun di akhirat kelak. Kemudian mendorong berbuat baik. Ini ketika manusia ingin berbuat baik, itu adalah dia senantiasa sedang mendapatkan dorongan dari para malaikat. Jadi perbuatan baik yang ingin kita lakukan itu adalah salah satu dorongan dari malaikat. Berbeda dengan perbuatan jahat, itu adalah dorongan dari setan. Jadi malaikat dan setan ini bertugas untuk mendorong manusia ke arah yang berlawanan. Kalau malaikat mendorong untuk berbuat baik, untuk kebaikan, sementara setan untuk mendorong pada kejelekan, kejahatan, dan kemaksiatan. Jadi kalau kita tergugah hati kita untuk berbuat baik, maka lakukanlah, karena sesungguhnya itu adalah dorongan dari malaikat. Kemudian mencatat perbuatan manusia. Setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia akan ada malaikat yang mengawasinya, akan ada malaikat yang mencatatnya. Dan disinilah catatan-catatan tersebut tidak luput sedetik pun, tidak sekecil pun tidak akan luput dari pengawasan malaikat. Apapun yang kita lakukan di muka bumi, selama masih kita hidup, maka semuanya akan dicatat, ditulis oleh para malaikat. Selanjutnya tugas khusus. Tugas khusus malaikat inilah yang wajib kita ketahui. Ada 10 malaikat beserta tugasnya. Ini semuanya wajib kita hafalkan, wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi para nabi mendapatkan wahyu itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat. Sehingga beliau mendapatkan tugas yang sangat mulia, yaitu menyampaikan wahyu kepada manusia yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua malaikat Mikail alaihissalam, yang bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi. Tidak ada makhluk yang bernyawa di muka bumi ini kecuali telah terpenuhi rezekinya. Nah, siapa yang bertugas membagikannya? Yaitu malaikat Mikail alaihissalam. Rezeki kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada manusia. Makanya kalau ada bayi yang lahir itu sudah
ada jatah rizkinya sendiri. Jadi jangan khawatir ketika kita memiliki anak, jangan khawatir rizki kita berkurang, karena rizki kita akan bertambah, yaitu jatah rizki anak kita akan ada sendiri jatahnya. Maka jangan mengkhawatirkan masalah rizki, karena ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membagikan rizki kepada seluruh makhluk yang berada di muka bumi ini. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam bertugas meniup trompet atau sangkakala pada hari akhir tanda kiamat. Ini tugasnya malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil sudah melaksanakan tugasnya, maka berakhirlah dunia dan seisinya. Kemudian ada juga malaikat Israel alaihissalam yang bertugas mencabut nyawa, atau dikenal juga dengan istilah malaikat maut. Malaikat maut inilah yang senantiasa mengintai kita dalam sehari tidak kurang dari 70 kali intayan. Jadi kita senantiasa diawasi oleh malaikat Israel. Maka hati-hatilah, karena sewaktu-waktu kita bisa meninggal dunia dan kita tidak tahu kapan, jam berapa, kita sedang berbuat apa, kita meninggal dunia. Maka kalau pesan Bang Nabi, waspadalah, waspadalah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat mungkar yang bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat mungkar tidak sendiri, dia bersama dengan malaikat nakir alaihissalam yang bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang ditanyai apa? Ya, tentang siapa Tuhanmu, marrabbuka, waman nabiyuka, waman akhuka, wama kiblatuka, wama imamuka. Itulah yang ditanyai oleh para malaikat ini. Tidak ditanyai apa jabatanmu di dunia, apa profesimu di dunia, berapa anakmu, berapa hartamu, tidak. Tapi yang ditanyakan adalah yang tadi itu, marrabbuka, siapa Tuhanmu, tentang tauhid kita. Itu yang ditanyakan. Kemudian malaikat Raqib alaihissalam yang mencatat amal baik manusia, dan malaikat Atid alaihissalam yang mencatat amal buruk manusia. Dua malaikat inilah yang menjadi asisten pribadi kita, ya, sekretaris yang selalu mencatat seluruh aktivitas kita, mulai dari kita bangun sampai kita tidur, semuanya tidak luput dari catatan dua malaikat ini. Kemudian malaikat Malik alaihissalam menjaga neraka, malaikat yang sangat keras tadi, ya, sangat kasar, ya, penjaganya yang disebutkan dalam surat At-Tahrim tadi, ya, keras, kasar, tidak pernah durhaka kepada Allah, ya, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga yang penuh senyum, ya, di wajahnya berseri-seri, ya, karena berjumpa dengan orang-orang yang beriman, kekasih Allah. Jadi itulah 10 tugas malaikat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafalkan. Berikutnya, sifat-sifat malaikat. Sifat yang pertama adalah mulia dan berbakti. Para malaikat itu adalah orang makhluk yang mulia dan senantiasa berbakti kepada Allah, ya, tidak hina dan tidak suka berbuat hina, karena tugas-tugasnya tadi sangat mulia, ya, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan utusan Allah, dapat bergerak secepat kilat, ya, karena tercipta dari nur atau cahaya yang pergerakannya sangat cepat. Kemudian tidak memiliki jenis kelamin, berbeda dengan manusia. Kalau manusia ada laki-laki dan perempuan, sementara malaikat tidak ada. Ya, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, dan tidak memiliki jenis kelamin, dan bersih dari sifat-sifat kemanusiaan. Tidak memiliki nafsu, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki hasrat, ya, tidak memiliki apalah semuanya, keinginan-keinginan itu tidak ada. Selalu taat kepada Allah. Jadi malaikat ini diperintah apapun oleh Allah akan dilaksanakan. Tidak pernah membangkang atau tidak pernah menolak atau tidak pernah menawar. Selalu kerjakan A ya A, suruh B ya kerjakan B. Tidak ada tawar menawar. Berbeda dengan kita, suruh sholat, nanti aja. Suruh sedekah, suruh infak, nanti kalau aku habis hartanya gimana, seperti itu. Masih aja ada alasan-alasan, ya, kalau kita manusia. Ya karena seperti itulah fitrahnya. Kita bukan malaikat, ya. Jadi ada saja alasan untuk berkelit. Ya. Kemudian
Senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat malaikat. Malaikat itu takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat berubah wujud yang kedelapan. Dapat berubah wujud menjadi manusia, menjadi hewan, menjadi apapun ya, sesuai dengan kehendaknya. Seperti yang dicontohkan ketika malaikat Jibril mendatangi majelis Rasulullah di tengah-tengah sahabat dalam rupa manusia yang sangat tampan, rambutnya sangat hitam, ya, tidak ada bekas perjalanan, pakaiannya putih, ya. Kemudian bertanya pada Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, bertanya dalam majelis itu tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Dijawab dengan lugas oleh Rasulullah SAW di akhir sesi. Setelah orang itu pergi, maka Rasulullah bertanya pada sahabat, siapakah? Adakah yang kenal dengan orang itu? Siapa dia? Maka Abu Bakar Umar dengan tegas menjawab, wallahu a'lam. Allah wa rasuluh. Allah wa rasuluh a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, itu adalah Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian. Itulah salah satu contoh ya, perubahan wujud malaikat dalam rupa manusia. Kemudian sifat yang kesembilan yaitu mendoakan orang-orang yang dikasihi Allah. Orang-orang ya, orang-orang yang dikasihi Allah. Kita apakah bisa? Bisa. Yang penting kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikasihi Allah, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa taat pada Allah SWT, taat pada Rasulnya, berbakti kepada orang tua, maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang terakhir yaitu teratur dalam segala hal. Malaikat itu tidak apa istilahnya ya, selalu teratur ya, selalu tertib ya dalam segala hal, tidak semrawut ya, tidak seperti kita yang kadang semrawut ya. Kalau suka kerapian, suka keteraturan, itu memiliki salah satu sifat dari para malaikat. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan terkait malaikat, beriman kepada malaikat, tugas-tugas, sifat-sifat malaikat. Semoga kita menambah wawasan, selain wawasan juga menambah keimanan kita, menambah bakti kita kepada Allah SWT, dan menambah kedekatan kita kepada Allah SWT. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.